Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim Channel Kimia itu Mudah bersama Pak Wi Kimia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang reaksi senyawa karbon. Materi kelas 12 semester genap. Reaksi senyawa karbon yang pertama adalah reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi, atom atau gugus atom yang terdapat dalam suatu molekul diganti oleh atom atau gugus atom yang lain. Contohnya CH4 bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl dan HCl. Jadi satu atom H dari CH4 diganti dengan Cl. Kemudian H yang lepas bergabung dengan Cl1-nya menjadi HCl. Ini monosubstitusi, artinya satu yang disubstitusi. Nanti bisa juga CH3Cl ini bereaksi lagi dengan Cl2 menjadi CH2Cl2 dan HCl, gitu ya seterusnya. Sampai semua H-nya disubstitusi oleh Cl. Jadi substitusi itu adalah penggantian. Jadi atom dari CH4 hanya diganti dengan Cl. Kata kuncinya adalah penggantian. Kemudian yang kedua, reaksi adisi. Pada reaksi adisi, molekul senyawa yang mempunyai ikatan rangkap menyerap atom atau gugus atom sehingga ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Contohnya Anda perhatikan, CH3 dua kali C ikatannya rangkap, CH3 bereaksi dengan HCl, maka menghasilkan CH3 dua kali CCl, CH3. Itu CH-nya jadi CH2 plus CH3. Dari 2 metil 2 butanol berubah menjadi 2 kloro 2 metil butana. Jadi ikatan rangkapnya menjadi tunggal. Kemudian yang ketiga, reaksi eliminasi. Pada reaksi eliminasi, molekul senyawa berikatan tunggal berubah menjadi senyawa berikatan rangkap dengan melepaskan molekul kecil. Biasanya berupa H2O. Nah, perhatikan contohnya, eliminasi air dari alkohol. Apabila dipanaskan dengan asam sulfat pekat pada suhu sekitar 180 derajat Celcius, alkohol dapat mengalami dehidrasi membentuk alkena. Nah, perhatikan. CH2, CH2, jadi OH ya. Di etanol itu berarti CH3, CH2OH dipanaskan dengan asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius menghasilkan etena dan H2O. Dari tunggal menjadi rangkap disebut dengan eliminasi. Kalau adisi tadi sebaliknya, dari rangkap menjadi tunggal. Kalau substitusi hanya mengganti saja. Ya, ingat-ingat cirinya, kalau substitusi mengganti saja, adisi dari rangkap menjadi tunggal, eliminasi sebaliknya dari tunggal menjadi rangkap. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol. Reaksi dengan logam aktif, atom H dari gugus OH dapat disubstitusi oleh logam aktif seperti natrium dan kalium membentuk alkoksida dan gas hidrogen. Jadi kemarin reaksi dengan Na bisa digunakan untuk membedakan antara alkohol dengan ether. Alkohol bisa bereaksi dengan Na, ether tidak bisa, gitu ya. Terus yang berikutnya substitusi gugus OH oleh halogen. Gugus OH alkohol dapat disubstitusi diganti oleh atom halogen bila direaksikan dengan HX pekat dengan PX3 atau PX5. Jadi X-nya adalah halogen, bisa bereaksi dengan HX, PX3 maupun PX5.
Kalau X-nya diganti Cl misalnya bisa bereaksi dengan HCl, bisa bereaksi dengan PCl3, dan bisa juga bereaksi dengan PCl5. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, oksidasi alkohol. Alkohol sederhana mudah terbakar membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Jadi alkohol itu ada 3 berdasarkan letak OH-nya, ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Untuk alkohol primer nanti kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehida atau alkanal. Aldehida nanti bisa dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Kemudian untuk alkohol sekunder itu dioksidasi nanti menghasilkan keton. Keton tidak bisa dioksidasi lagi. Kemudian yang alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Ya, kata kuncinya itu dilihat nanti, diperluas lagi dengan melihat buku paketnya. Sekarang kita lanjut ke di pembentukan ester atau reaksi esterifikasi. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester dan air. Jadi misalkan etanol bereaksi dengan asam etanoat menghasilkan etil etanoat. Ya. Alkohol bereaksi dengan asam karboksilat menghasilkan ester dan air. Kemudian yang kelima, dehidrasi alkohol. Jika alkohol dipanaskan bersama dengan asam sulfat pekat akan mengalami dehidrasi atau melepaskan molekul air membentuk eter atau alkena. Yang tadi yang alkena sudah dipelajari tadi ya. Kalau suhunya sampai 180, kalau suhunya kurang dari 180 sekitar 130 nanti akan hasilnya adalah eter. Oke, sekarang reaksi-reaksi pada eter. Yang pertama, pembakaran. Eter mudah terbakar, terbentuk gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian yang berikutnya, yang B, reaksi dengan logam aktif. Berbeda dengan alkohol, eter tidak bereaksi dengan logam natrium atau logam aktif yang lain. Berarti reaksi dengan natrium tadi bisa digunakan untuk membedakan antara alkohol dengan eter. Alkohol bisa bereaksi dengan Na, eter tidak bisa. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan PCl5. Eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak bereaksi dengan HCl. Ya. Jadi beda dengan tadi, dengan alkohol bisa bereaksi dengan HCl maupun PCl3. Kemudian yang berikutnya, reaksi dengan hidrogen halida atau HX. Eter terurai oleh asam halida terutama oleh Hi. Jadi kalau dengan HCl tidak bisa, tapi bisa bereaksi dengan Hi untuk eter. Kita lanjutkan berikutnya. Membedakan alkohol dengan eter. Alkohol dan eter dapat dibedakan berdasarkan reaksinya dengan logam natrium dan fosforus pentraklorida. Alkohol bereaksi dengan logam natrium membebaskan hidrogen, sedangkan eter tidak bereaksi. Alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan gas HCl, sedangkan eter bereaksi dengan PCl5 tetapi tidak menghasilkan HCl. Anda perhatikan contoh reaksinya situ. ROH dengan PCl5 jadi RCl dan HCl dan POCl3. Dan ROR berarti eter bereaksi dengan PCl5 menghasilkan RCl dan POCl3. Itu ya. Kemudian reaksi-reaksi pada aldehida. Oksidasi. Aldehida adalah reduktor kuat sehingga dapat mereduksi oksidator-oksidator lemah. Yang kedua, reaksi Tolen dan reaksi Fehling adalah dua contoh oksidator lemah yang merupakan reaksi khusus untuk mengenali aldehida. Jadi aldehida bereaksi dengan Tolen maupun Fehling ya. Kemudian yang ketiga, oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat. Anda perhatikan, aldehida dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Misalkan etanal dioksidasi jadi asam etanoat ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang B, adisi hidrogen atau reduksi. Ikatan rangkap CO, C dengan O maksudnya, itu rangkapnya mestinya satu saja ya. Dari gugus fungsi aldehida dapat diadisi gas hidrogen membentuk suatu alkohol primer. Jadi reduksi berarti kebalikannya dari oksidasi ya. Kalau oksidasi tadi
alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid. Sekarang kalau direduksi, aldehid direduksi nanti kembali lagi menjadi alkohol primer. Gitu ya. Oke, terus reaksi dengan keton. Keton merupakan reduktor yang lebih lemah daripada aldehida. Yang kedua, zat-zat pengoksidasi lemah seperti bereaksi Tholen dan bereaksi Fehling tidak dapat bereaksi atau tidak dapat mengoksidasi keton. Oleh karena itu, aldehida dan keton dapat dibedakan dengan menggunakan reaksi-reaksi tersebut. Jadi aldehid dan keton dapat dibedakan dengan bereaksi Fehling maupun Tholen. Aldehid bisa bereaksi dengan Fehling dan Tholen, kalau keton tidak bisa bereaksi dengan Fehling dan Tholen. Ini ya, bawahnya ini akan nanti dibaca sendiri. Aldehid dengan reaksi Tholen menghasilkan cermin perak, keton dengan reaksi Tholen tidak bereaksi. Aldehid dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata, keton dengan reaksi Fehling tidak bereaksi. Reduksi keton menghasilkan alkohol sekunder. Jadi kebalikannya tadi, kalau keton dioksidasi tidak bisa, alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan keton. Keton kalau direduksi akan menghasilkan kembali menjadi alkohol sekunder. Gitu ya. Kemudian reaksi-reaksi pada asam karboksilat. Reaksi penetralan. Contohnya asam karboksilat bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Ini asam asetat atau asam metanoat dengan NaOH menghasilkan natrium asetat dan H2O. Kemudian yang kedua reaksi pengesteran atau esterifikasi. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Reaksi ini disebut dengan esterifikasi atau pengesteran. Reaksi-reaksi ester. Ester dapat dihidrolisis dengan pengaruh asam membentuk alkohol dan asam karboksilat. Ya. Kemudian yang berikutnya yang B, reaksi hidrolisis merupakan kebalikan dari pengesteran. Jadi tadi alkohol dengan asam karboksilat menghasilkan ester dan air. Kemudian kalau hidrolisis sebaliknya, ester dihidrolisis menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Gitu ya. Terus contohnya Anda perhatikan hidrolisis etil asetat menghasilkan etil alkohol dan asam asetat. Ini. Nanti reaksinya berarti bisa berjalan ke kanan dan kiri, merupakan reaksi kesetimbangan. Ya. Ya, terus berikutnya ke reaksi-reaksi haloalkana, substitusi atom halogen dengan gugus OH. Atom halogen dari haloalkana dapat diganti oleh gugus OH. Jika haloalkana direaksikan dengan suatu larutan basa kuat, misalnya dengan NaOH. Nah, perhatikan di sini contohnya. Ini etil klorida dengan NaOH menghasilkan etanol dan NaCl. Ini mestinya ada anak panahnya ya. Kemudian yang berikutnya yang B, eliminasi HX. Haloalkana dapat mengalami eliminasi HX jika dipanaskan bersama dengan suatu alkoksida. Nah, perhatikan sini contohnya ya. Ini 2 klorobutana dengan CH3OK menghasilkan 2 butena dan etanol metanol dan KCl. Jadi eliminasi itu dari dari tunggal menjadi rangkap. Ini katanya tunggal menjadi rangkap. Itu ya. Nanti kalau ada yang belum bisa dipahami, kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih, semoga barokah. Untuk hari ini kita akhiri sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.